kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi kami pada hari ini tentang teknik transmisi. Sebelum itu, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kami, Pak Asmi, karena sudah memberikan tugas ini. Baiklah, langsung saja kita mulai. Untuk kami akan memperkenalkan diri kami. Saya Arnold Christian Salimar. Saya Christian. Baiklah, untuk pembahasannya, yang pertama dia ada transmisi, kedua ada sinyal, dan ketiga gangguan transmisi. Pertama, transmisi. Transmisi adalah komunikasi data melalui penyebaran dan pemrosesan sinyal-sinyal, baik sinyal analog maupun sinyal digital, dapat ditransmisikan melalui media transmisi yang sesuai. Caranya, sinyal-sinyal ini diperlakukan sebagai fungsi sistem transmisi. Apa saja jenis transmisi? Yang pertama dia ada transmisi analog. Transmisi analog adalah metode pengiriman sinyal yang mewakili informasi dalam bentuk gelombang kontinu. Dalam transmisi analog, sinyal dapat mengambil berbagai nilai antara titik awal dan titik akhir, dan dapat memiliki varian yang halus dan tak terbatas. Dan yang kedua ada transmisi digital. Transmisi digital adalah metode pengiriman sinyal yang mewakili informasi dalam bentuk kode bilar, yaitu rangkaian angka 0 dan 1. Dalam transmisi digital, sinyal dikuantisasi menjadi percentage bit dan kemudian dikodekan menjadi angka biner. Untuk kelebihannya, pertama dia ada kelebihan transmisi analog. Yang pertama ada representasi yang akurat. Transmisi analog mampu merepresentasikan informasi dengan presisi dan detail yang tinggi. Ini memungkinkan pemindahan suara, gambar, dan data lainnya dengan kualitas yang lebih dekat dengan aslinya. Yang kedua, kompatibilitas universal. Karena banyak perangkat yang menggunakan transmisi analog, seperti radio konvensional atau televisi analog, transmisi ini memiliki kompatibilitas yang lebih tinggi dengan perangkat yang sudah ada. Ini memungkinkan komunikasi yang lebih mudah antara perangkat yang berbeda. Yang ketiga, respon yang cepat. Transmisi analog memiliki kecepatan respon yang lebih tinggi karena tidak memerlukan konversi atau pemrosesan digital. Hal ini membuatnya ideal untuk aplikasi real time seperti komunikasi suara dan video. Untuk kekurangan transmisi analog, pertama, rentan terhadap gangguan. Sinyal analog rentan terhadap gangguan dan degradasi kualitas sinyal seperti kerisingan, interferensi, elektromagnetik, atau distorsi. Hal ini dapat menghasilkan gangguan atau menurunkan kualitas dalam transmisi. Kedua, kurang efisien dalam penyimpanan dan manipulasi. Data analog sulit untuk dikompresi, disimpan, dan diolah secara efisien menggunakan teknologi digital. Ini dapat membatasi fleksibilitas dan efisiensi dalam memanipulasi dan penyimpanan data. Ketiga, tidak dapat dikirim jarak jauh. Transmisi analog memiliki keterbatasan dalam jarak jangkauannya dibandingkan dengan transmisi digital. Sinyal analog dapat mengalami kelemahan dan penurunan kualitas seiring dengan jarak yang ditempuh. Keempat, tidak ada fitur error correction. Transmisi analog tidak memiliki mekanisme error correction bawaan seperti yang dimiliki oleh transmisi digital. Jika terjadi gangguan atau kehilangan sinyal, tidak ada cara untuk mengembalikan data yang hilang atau rusak. Kelima, kualitas yang tidak konsisten. Kualitas sinyal analog dapat berfluktuasi tergantung pada faktor-faktor seperti jarak, kondisi lingkungan, atau ketahanan perangkat. Ini dapat menghasilkan variasi dalam kualitas dan kekandalan transmisi. Kedua, dia ada kelebihan transmisi digital. Kelebihannya pertama, kualitasnya yang tinggi. Transmisi digital memiliki kemampuan untuk menyampaikan data dengan kualitas yang lebih baik dan lebih stabil dibandingkan dengan transmisi analog. Ini menghasilkan gambar yang lebih tajam, suara yang lebih jernih, dan data yang lebih akurat. Yang kedua, resistensi terhadap gangguan. Sinyal digital memiliki kemampuan yang lebih baik untuk mengatasi gangguan dan noise dibandingkan dengan sinyal analog. Sinyal digital dapat menggunakan teknik error correction dan deteksi kesalahan untuk memastikan data yang dikirim tepat, tetap, dan akurat dan tidak terpengaruh oleh gangguan. Yang ketiga, kemampuan kompresi. Data digital dapat dikompresi dengan lebih efisien, menghasilkan penghematan ruang penyimpanan, dan memungkinkan transfer data yang lebih cepat. Teknik kompresi seperti MPEG digunakan dalam transmisi video digital untuk mengurangi ukuran file tanpa mengorbankan kualitas gambar yang signifikan. Yang keempat, pengiriman jarak jauh yang lebih baik. Sinyal digital memiliki kemampuan untuk dikirimkan jarak jauh tanpa mengalami penurunan kualitas yang signifikan.
Ini memungkinkan komunikasi yang lebih baik melalui data yang lebih panjang dibandingkan dengan transmisi analog. Kelima, fleksibilitas dan kompatibilitas. Data digital dapat dengan mudah diubah, diproses, atau disalin tanpa mengalami degradasi kualitas yang signifikan. Selain itu, data digital dapat dengan mudah diintegrasikan dengan teknologi digital lainnya, seperti komputer, internet, dan perangkat cerdas. Untuk kekurangan transmisi digital, pertama, diperlukannya inversi. Untuk mengirim sinyal analog ke dalam format digital, inversi diperlukan. Proses transmisi ini dapat mengenalkan distorsi atau kerugian atau kualitas keseluruhan transmisi. Kedua, kerentanan terhadap kebocoran informasi. Sinyal digital mudah tersusupi dan dipalsukan, yang dapat menyebabkan kebocoran informasi atau penyalahgunaan data jika tidak ada langkah-langkah keamanan yang memadai. Dan ketiga, ketergantungan pada infrastruktur digital. Transmisi digital memerlukan infrastruktur digital yang kuat, termasuk jaringan internet, perangkat keras, dan perangkat lunak yang tepat. Jika infrastruktur ini mengalami masalah atau kegagalan, transmisi digital dapat terganggu atau tidak berfungsi. Keempat, biaya implementasi. Implementasi transmisi digital dapat memerlukan investasi awal yang lebih tinggi dibandingkan dengan transmisi analog. Ini termasuk peralatan, perangkat keras, dan pelatihan yang diperlukan untuk mengadopsi teknologi digital. Yang kelima, kompleksitas teknis. Teknologi digital seringkali lebih kompleks daripada teknologi analog. Ini memerlukan pengetahuan teknis yang lebih dalam dan pemeliharaan yang lebih intensif untuk menjaga kinerja dan kegandalan transmisi digital. Yang kedua ada data dan sinyal. Dalam data dan sinyal kami akan membahas data analog dan data digital. Data analog adalah sinyal data dalam bentuk gelombang yang kontinu yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Dengan menggunakan sinyal analog, maka jangkauan transmisi data dapat mencapai jarak yang jauh. Tetapi sinyal ini mudah terpengaruh oleh noise atau gangguan. Gelombang pada sinyal analog yang umumnya terbentuk bergelombang sinus memiliki 3 variabel dasar, yaitu amplitudo, frekuensi, dan phase. Yang kedua adalah data digital. Data digital adalah sinyal data dalam bentuk pulsa yang dapat mengalami perubahan tiba-tiba dan mempunyai besaran 0 dan 1. Sinyal digital ini hanya memiliki 2 keadaan, yaitu 0 dan 1, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh derap atau gangguan. Tetapi transmisi dengan sinyal digital hanya mencapai jarak jangkau pengiriman data yang lebih besar. Teknologi digital biasanya memiliki beberapa keistimewaan unik yang tidak dapat ditemukan pada teknologi analog, yaitu yang pertama, mampu mengirimkan informasi dengan kecepatan cahaya yang mengakibatkan informasi dapat dikirim dengan kecepatan tinggi. Yang kedua, ada penggunaan yang berulang-ulang terhadap informasi tidak mempengaruhi kuantitas informasi itu sendiri. Yang ketiga, ada informasi dapat dengan mudah diproses dan dimodifikasi ke dalam berbagai bentuk. Yang keempat, ada dapat diproses informasi dalam jumlah yang sangat besar dan mengirimkannya secara interaktif. Analog dan digital sebenarnya lebih kepada istilah dalam penyimpanan dan penyebaran data. Data analog disebarluaskan melalui gelombang elektromagnetik atau gelombang radio secara terus-menerus yang banyak dipengaruhi oleh faktor pengganggu. Sementara data digital adalah mengubah data menjadi sederhana, yaitu hanya terdiri dari 0 dan 1 yang akan lebih mudah untuk disebarkan secara mudah tanpa terjadi gangguan. Baik, akan saya lanjutkan yaitu mengenai gangguan transmisi. Apa saja gangguan transmisi? 1. Atenuasi dan distorsi atenuasi. 2. Ada distorsi tunda. 3. Ada derap. Yang 1. Atenuasi dan distorsi atenuasi. Atenuasi membawa 3 pertimbangan untuk membangun transmisi. Pertama, sinyal yang diterima harus sesuai sehingga arus elektronik pada receiver bisa mendeteksi sinyal. 2. Sinyal harus mempertahankan level yang lebih tinggi dibandingkan dero yang diterima tanpa error. 3. Atenuasi merupakan fungsi frekuensi yang meningkat. Untuk beberapa frekuensi lain, prosedur diulang dan atenuasi relatif dalam desibelnya. Distorsi atenuasi mendapatkan kurangnya masalah dengan sinyal digital. 2. Distorsi tunda. Distorsi tunda juga dikenal sebagai distorsi waktu. Terjadi ketika sinyal dalam suatu sistem transmisi mengalami penundaan waktu yang tidak merata atau tidak diinginkan saat melewati media transmisi atau komponen sistem. Distorsi tunda dapat mempengaruhi kualitas sinyal dengan cara berikut. Pertama, pergeseran waktu. Distorsi tunda dapat menyebabkan pergeseran waktu tidak merata pada berbagai komponen frekuensi dalam sinyal.
Yang kedua ada intermodulasi. Distorsi tunda dapat menyebabkan interaksi antara berbagai komponen frekuensi dalam sinyal, menghasilkan pembentukan komponen frekuensi tambahan yang tidak ada dalam sinyal. Ini dapat menyebabkan distorsi frekuensi dan mengganggu informasi yang terkandung dalam sinyal. Jika ada distorsi fase, distorsi tunda juga dapat menyebabkan perubahan fase yang tidak merata pada berbagai frekuensi dalam sinyal. Perubahan fase yang tidak merata ini dapat menyebabkan distorsi dalam bentuk gelombang sinyal dan mempengaruhi kemampuan sistem untuk mendekode dan mengkonstruksi data yang benar. 3. Derau. Untuk peristiwa pentransmisian daya, sinyal yang diterima akan berisikan sinyal-sinyal yang ditransmisikan, bermodifikasi oleh berbagai distorsi yang terjadi melalui sistem transmisi dan penerimaan, dan sinyal yang diharapkan disebut dengan derau. Derau dibagi menjadi 4 kategori, yaitu derau suruh, derau intermodulasi, crosstalk, derau dan derau. Kesimpulannya akan dilanjutkan oleh Baiklah, untuk kesimpulan materi kami hari ini, yaitu transmisi data dapat dibagi menjadi 2 jenis utama, analog dan digital. Transmisi analog menggunakan gelombang elektromagnetik untuk menyebarkan data secara kontinu. Sementara transmisi digital mengkodekan data dalam bentuk biner, yaitu 0 dan 1. Digital lebih tahan terhadap gangguan karena sifatnya yang diskret. Proses digitalisasi sering diterapkan pada data analog agar dapat lebih efisien diproses dan disebarkan. Meskipun demikian, gangguan transmisi tetap menjadi tantangan. Beberapa gangguan meliputi atenuasi dan distorsi, distorsi tunda dan derau. Atenuasi adalah penurunan kekuatan sinyal seiring jarak. Distorsi tunda terjadi ketika sinyal berubah secara tidak seragam. Dan derau dapat mengganggu kualitas sinyal. Dalam menghadapi gangguan tersebut, penting untuk merancang sistem transmisi yang dapat mengatasi tantangan tersebut dan memastikan kehandalan dalam penyebaran dan pemrosesan data. Baiklah, sekian dari presentasi kami hari ini. Kami kelompok 9 mengucapkan terima kasih dan selamat sore.